Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Muhasanah, NIM T20199065. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Dampak Sosial Kenakalan Remaja di Kecamatan Gumuk Emas. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi orang tua tidak lebih hanyalah merupakan suatu proses wajar dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Setiap masa pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan masa remaja. Masa remaja sering dianggap sebagai masa yang paling rawan dalam proses kehidupan ini. Adapun kenakalan remaja lebih banyak luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat maupun keluarga dan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja terbentuk dari suatu keadaan dan lingkungan sekitar remaja. Puber yang bersifat negatif akan lebih mudah mempengaruhi tingkah laku yang negatif pula. Sebaliknya, keadaan lingkungan sekitar yang bersifat positif akan mengandung nilai-nilai konstruktif yang akan memberikan pengaruh positif pula. Oleh karena situasi perkembangan jiwa remaja lebih labil demikian itu, maka cenderung untuk melakukan penyimpangan yang dirasakan sebagai suatu proses terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang kurang akomodatif terhadap angan-angan dan gejolak jiwanya. Dalam proposal penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kecamatan Gumuk Emas? Yang kedua, bagaimana dampak kenakalan remaja di Kecamatan Gumuk Emas? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja di Kecamatan Gumuk Emas? Tujuan dari proposal penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kecamatan Gumuk Emas. Yang kedua, untuk mengetahui dampak kenakalan remaja di Kecamatan Gumuk Emas. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi kenakalan remaja di Kecamatan Gumuk Emas. Manfaat proposal penelitian ini yaitu yang pertama, kegunaan teoritis, meliputi penelitian ini untuk menambah pengalaman di lapangan, dapat berguna sebagai tambahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk menambah wawasan pemikiran tentang dampak kenakalan remaja di Kecamatan Gumuk Emas. Berikutnya, kegunaan praktis, yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memotivasi kita dalam penanggulangan kenakalan remaja, khususnya di Kecamatan Gumuk Emas. Bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian kenakalan. Istilah kenakalan dipahami secara beragam oleh para pakar, diantaranya adalah menurut etimologi. Kenakalan berarti suatu penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja sehingga mengganggu ketentraman diri sendiri dan orang lain. Adapun menurut M. Gold dan J. Petronia memberikan definisi yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, kenakalan remaja adalah tindakan seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri, bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukum. Sedangkan Kartino Kartono memahami kenakalan remaja sebagai
perilaku jahat atau dursila atau kejahatan anak muda yang merupakan gejala sakit atau patologis disebabkan tingkah laku yang menyimpang. Menurut Simanjuntak, kenakalan remaja adalah perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perkosaan terhadap norma hukum dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para remaja. Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut Sarlito Wirawan yaitu 1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik kepada orang lain seperti perkelahian dan lain-lain. Yang kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti kerusakan, pemeran, pencurian, dan lain-lain. Yang ketiga, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain seperti merokok. Yang keempat, kenakalan yang melawan status, misalnya sebagai pelajar sering membolos, sebagai anak melawan orang tua, dan lain-lain. Yang B, sebab-sebab kenakalan remaja. Kenakalan pada dasarnya disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal di dalam remaja dan faktor eksternal dari luar dirinya. Faktor internal berupa keadaan fisik, usia, perasaan, kedudukan dalam keluarga maupun adanya konflik batin dan ketegangan emosional dalam dirinya. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan itu sendiri, misalnya karena pengaruh lingkungan sekitarnya dan faktor keluarga. Faktor eksternal meliputi ketidakharmonisan keluarga, faktor ekonomi yang kurang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, pengaruh media massa, dan lain-lain. Berikutnya yang C, dampak kenakalan remaja. Akibat dari kenakalan yang dia lakukan akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya sesaat saja. Kenakalan yang dilakukan yang dampaknya bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dalam segi mental, maka pelaku kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berpikirnya tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral dan endingnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Hal ini akan terus berlangsung selama tidak ada yang mengarahkan. Ada juga seseorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku setelah selesai menjalankan proses sanksi hukum atau keluar dari penjara. Seringkali pada saat kembali ke masyarakat, status atau sebutan ex-narapidana yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan, sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan hukum karena merasa tertolak dan terasingkan. Macam-macam kenakalan remaja seperti mencoret-coret dinding sekolah, mencuri, bolos, merusak fasilitas sekolah, perbuatan kekerasan, anak-anak durhaka, homer, narkotika, dan obat-obatan sejenis narkotika, mencontek waktu ulangan, pacaran, dan mengucapkan perkataan kotor. Upaya mengatasi kenakalan remaja menurut N.Y. Singgih D. Gunarsa. Tindakan untuk mencegah dan mengatasi kenakalan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tindakan preventif, yakni segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan. Yang kedua,
tindakan represif, yaitu tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan remaja atau menghalangi timbulnya kenakalan yang lebih parah. Yang ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi, yakni revisi akibat perbuatan nakal terutama individu yang telah melakukan perbuatan tersebut. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. 2. Lokasi penelitian. Penulis mengambil lokasi di Kecamatan Gumuk Emas, Kabupaten Jember. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2021. Yang ketiga, pendekatan penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kesejahteraan sosial dan sosiologi. Yang keempat, sumber data. Dalam proposal penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diambil berdasarkan interaksi langsung di lapangan bersama informal dengan cara mengumpulkan, melakukan observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara langsung di masyarakat. Yang kedua, data sekunder, yaitu berasal dari studi kepustakaan, baik berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang kelima, metode pengumpulan data meliputi 1. Library research, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku atau karya tulis ilmiah lainnya. Yang kedua, field research, yaitu dilakukan dengan mengamati secara langsung objek peneliti yang terdiri dari observasi, merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai gejala psikis melalui pengamatan dan pencatatan. Yang kedua, wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Yang keenam, teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi yang lainnya. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Meliputi 1. Redaksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil di akhir. Yang kedua, penyajian data, yaitu yang telah diperoleh dari lapangan terkait seluruh permasalahan penelitian, dipilih antar mana yang dibutuhkan dengan yang tidak lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis dalam hal pengumpulan dan
melalui informan. Setelah pengumpulan data, penulis mulai mencari penjelasan yang terkait dengan apa yang dikemukakan dengan informan. Setelah hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan secara garis besar dari judul penelitian yang penulis angkat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.